Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sebelum saya memulai pengajian di pagi hari menjelang siang hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Imam Masjid atau DKM Masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dala ala khairin falahu ajri fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa sedikit pun mengurangi kebaikannya. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak di pemerintahan yang telah memberikan kalimat sambutannya. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan menjadi sebab terwujudnya kebaikan di negeri kita dan terkhusus di kabupaten kita ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara sekian banyak nikmat yang Allah subhanahu wa taala anugerahkan kepada mukminin dan kepada seluruh hamba-hambanya adalah nikmat keamanan. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau masuk ke kota Mekkah dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada amina. Ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang penuh dengan keamanan. Dan tidaklah seorang nabi dan seorang rasul, dan terlebih Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, meminta sesuatu yang tidak penting. Pasti mereka meminta sesuatu yang sangat penting, penting untuk seluruh manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man asbaha aminan minkum. Barang siapa yang seseorang di pagi harinya dia mendapatkan keamanan, wa mu'afa fi jasadih, dan sehat badannya, wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makan yang cukup dia makan satu hari, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana muhizat lahu dunya, seakan-akan dunia itu sudah berada di bawah kakinya. Apa nikmat yang Rasulullah sebutkan berapa kali?
Man asbaha minkum aminan fi sarbihi. Barang siapa yang seseorang mendapatkan keamanan pada hari itu untuk dirinya dan keluarganya. Hari ini kita mendapatkan aman, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita bisa menikmati bagaimana nikmatnya keamanan yang diberikan oleh Allah. Kita bisa membuat pengajian seperti ini. Kita bisa bekerja. Kita bisa beraktivitas. Anak-anak kita hidup dalam keadaan aman dan tentram. Inilah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang kita sebagai seorang muslim dan sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga keamanan negeri ini. Dan di antara bentuk besarnya nikmat aman ini, di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga kelak di yaumul qiyamah adalah aman. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, mereka berada di tempat yang paling aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi tingkat keamanan. Islam adalah agama yang menutup segala celah-celah yang akan menghilangkan keamanan dan ketentraman dalam sebuah negeri. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man marra masjidana wa alaihi nabalun falyumsik binisaliha thumma yumsik binisaliha thumma yumsik binisaliha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang seseorang melewati masjid kami dan dia membawa tombak, maka hendaknya dia tutup tombaknya, hendaknya dia tutup tombaknya, dan hendaknya dia tutup tombaknya. Dia bungkus tombaknya. Jangan dia masuk dalam masjid buat tombak, akan mengganggu orang lain, akan memberikan mudarat buat orang lain, dan akan mengurangi ketenangan dan ketentraman manusia. Bahkan subhanallah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man asyara li akhihi bihadidin tal'anuhumul malaikatu hatta tada'ahu. Barang siapa yang seseorang menunjuki saudaranya dengan besi, cuman sekedar isyarat, bukan untuk membunuh, bukan untuk melukai, apalagi pasang bom. Rasulullah hanya mengatakan, man asyara li akhihi bihadidin. Barang siapa yang seseorang mengisyaratkan saudaranya dengan besi, malaikat akan melaknatnya sampai dia meletakkan besi tersebut. Keamanan seseorang itu harus dijaga. Tidak boleh kita menakut-nakuti muslimin. Haram hukumnya menakut-nakuti muslimin. Apakah menakuti, ya ini saya akan pasang bom begini dan begini, atau negara Indonesia sekian puluh tahun lagi akan hancur, akan hilang, akan musnah. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Ini menakut-nakuti muslimin. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yuhillul lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim mereka menakut-nakuti muslimin yang lainnya. Dan di antara penyebab yang paling terbesar, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, terwujudnya keamanan dan ketentraman dalam sebuah negeri, ketika penduduk negeri tersebut mereka memuliakan pemimpinnya. Disebutkan oleh para ulama salaf, la yazalun nas ala khairin, terus menerus manusia mereka berada dalam kebaikan ketika mereka memuliakan pemimpinnya. Tapi ketika muslimin sudah tidak ada lagi rasa percaya kepada pemimpinnya, sudah tidak ada rasa penghormatan kepada pemerintahannya, maka kerugian itu akan kembali kepada muslimin itu sendiri. Keamanan akan hilang darinya, dan ketentraman juga akan hilang darinya. Oleh karena itu, saya di sini akan menukilkan sebuah ucapan dari ulama Islam sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari beliau di jilid yang ke-7 di halaman 13,
Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad ajma'al fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib wal jihadu ma'ahu wa anna ta'atahu khairun min khuruj alaih lima fi dhalika min haqqid dima wa taskin dahma. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sepakat seluruhnya para ulama, wajibnya kita mentaati pemimpin yang berkuasa dalam sebuah negeri dan berjihad bersama mereka, dan ketaatan kepada mereka itu lebih baik daripada kita memberontak kepada mereka. Karena ketika kita memberontak kepada pemimpin kita, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka ini akan tertumpah darah, akan tercabut rasa aman dan ketentraman. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, kalau kita melihat hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan bagaimana Rasulullah meminta kepada kita semuanya untuk bersabar kepada pemimpin kita. Bahkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu warda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satakunu min ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastanu bisunnati wa fihim rijalun qulubuhum ka qulubi syayatin fi jisminal ins. Qulna ya Rasulullah kaifa asna in adraktu dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang mereka tidak berhukum dengan hukumku, dan mereka tidak berjalan di atas sunnahku, dan mereka memiliki menteri-menteri yang seakan-akan syaitan yang menjelma dalam tubuh mereka. Ngeri enggak dengarnya? Ngeri. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau seandainya kami mendapatkan pemimpin seperti ini? Apakah kami berontak kepada mereka? Apakah kami demonstrasi kepada mereka? Apakah kami mencela mereka di khutbah, di mimbar Jumat? Apakah kami mencela mereka di tulisan-tulisan kami? Dengarkan apa kata Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah pilih untuk kita beliau sebagai suri tauladan yang paling terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang paling terbaik untuk kita. Dia yang membawa kebaikan dan dia yang menyebarkan rahmat di tengah-tengah manusia. Dengarkan saudara-saudaraku muslimin, walaupun terkadang enggak masuk akal kita, tetapi wajib bagi kita untuk menundukkan akal kita apa yang datang dari Rasulullah. Walaupun terkadang enggak masuk dalam perasaan kita, mari kita semua tundukkan perasaan kita kepada apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isma' wa tuti wa in daraba dhahrak wa akhadha malak isma' wa tuti. Dengarkan mereka dan taati mereka. Walaupun mereka memukul punggung-punggungmu dan mengambil harta-hartamu, kata Rasulullah, isma' wa tuti. Dengar kepada mereka dan taatilah mereka. Di zaman Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warda, kita tahu bahwasanya Anas bin Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah, dan beliau termasuk dari sahabat Rasulullah yang diberikan umur yang panjang oleh Allah. Oleh karena itu beliau mendapatkan di akhir hayat beliau seorang pemimpin yang kejam, seorang pemimpin yang keji, seorang pemimpin yang zalim yang bernama Hajjaj ibnu Yusuf. Dan para ulama berselisih pendapat tentang apakah Hajjaj bin Yusuf ini masih Islam ataukah tidak Islam. Namun pendapat yang sahih, dia itu masih Muslim karena Anas bin Malik masih sholat di belakangnya. Setiap siapa saja dari ulama yang melawannya itu akan dibunuh. Siapa saja ulama yang mengkritiknya itu akan dibunuh. Dibunuh loh ya. Alhamdulillah kita hidup hari ini di negeri yang penuh dengan keamanan. Orang mencaci maki presiden masih bisa hidup dia. Kalau di zaman Hajjaj bin Yusuf sudah habis. Kita cerita sejarah ya. Habis sudah. Di antara yang dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf
adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini imamnya tabi'in. Dan perbuatan Sa'id bin Jubair melawan Hajjaj bin Yusuf disalahkan oleh para ulama yang lainnya. Di antara ulama yang menyalahkannya adalah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Disebutkan ayyuhal ikhwah di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 768 dari Zubair ibnu Adi. Dari Zubair ibnu Adi. Ataina Anas ibn Malik fasyakawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Kami mengadu kepada Anas bin Malik apa yang kami dapatkan dari kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Perhatikan baik-baik ya. Anas bin Malik bukan orang yang pengecut. Anas bin Malik bukan penjilat. Anas bin Malik bukan orang yang dia gila dengan dunianya. La. Tapi beliau keluarkan ini adalah sesuatu yang beliau dididik dan dibimbing oleh Nabi SAW. Perhatikan saudara-saudaraku. Apa yang dinasihatkan oleh Anas bin Malik ketika mereka mendapatkan pemimpin yang zalim pada waktu itu. Anas bin Malik berkata, isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tu min nabiyyukum sallallahu alaihi salatu wassalam. Apa nasihat Anas bin Malik? Apakah beliau memerintahkan muslimin untuk turun ke jalan demonstrasi kepada Hajjaj bin Yusuf? Apakah Anas bin Malik memerintahkan muslimin untuk mengangkat senjata melawan Hajjaj bin Yusuf? Apakah Anas bin Malik memerintahkan mereka menulis tulisan-tulisan untuk mencela dan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf? Perhatikan saudara-saudaraku muslimin, ini bukan ucapan saya dan ini bukan pemikiran saya dan tidak punya hak saya memiliki pemikiran dalam agama ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la yati alaikum zamanun, sesungguhnya tidak datang kepada kalian sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Dan sabarlah kalian semuanya, kata Anas bin Malik, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian nanti di yaumul qiyamah. Demikian aku mendengar hadis ini dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran Anas bin Malik dan muslimin pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Hajjaj bin Yusuf dengan pemimpin yang adil yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Pada hari ini ketika kita berbicara sabar. Iya, mereka menganggap sabar ini bukan sebuah tawakal. Mereka menganggap sabar ini bukan bagian dari cara dan metode. Sampai kita kapan mau bersabar? Sabar, harus buat pergerakan. Ya, kita tidak mau negeri kita, Indonesia yang kita cintai ini seperti Suriah. Kita tidak mau negeri kita yang kita cintai ini seperti Libya. Kita tidak ingin negeri kita yang kita cintai ini seperti Yaman. Nenek moyang kita telah memperjuangkan negeri ini dengan darah mereka, dengan pekikan takbir, sehingga sebagai bentuk wujud cinta kita kepada nenek moyang kita yang telah memperjuangkan negeri ini dan mengusir penjajah dari negeri ini untuk menjaga dan keamanan negeri ini. Dengan cara kita mau mentaati dan memuliakan pemimpin kita. Disitulah terjadinya keamanan dan ketentriman sebuah negeri. Suriah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, mereka itu cuma punya apa? Cuma punya emas mungkin atau punya gas. Negeri kita ini surga di dunia. Pantai yang indah, gunung yang indah, udara yang sejuk. Tidak ada negeri yang lebih indah dibandingkan negeri kita Indonesia. Nah, kalau seandainya terjadi sesuatu dengan negeri kita, akibat dikarenakan ketidak ada kesabaran pada diri kita semuanya, orang-orang kafir di sana sedang menunggu kapan Indonesia kita bisa kuasai. Terjadi. Apa yang terjadi di Suriah? Hari ini muslimin bukan masalah sulit dapat pekerjaan.
Bukan sulit, bukan masalah dolar naik, bukan itu. Masalahnya bisa hidup ataukah tidak bisa hidup. Ini masalahnya. Mereka bisa makan ataukah tidak makan. Tentunya kondisi dan keadaan mereka jauh lebih baik sebelum mereka berbuat pergerakan. Dulu mereka masih bisa hidup tenang. Dulu mereka masih bisa mencari rezeki. Dulu mereka hidup berkumpul dengan keluarganya. Hari ini tercerai beraikan. Pembunuhan, pembantaian. Ribuan, jutaan muslimin sudah meninggal hari ini. Orang yang berakal selalu bisa menjadikan pelajaran setiap masalah dan kondisi yang terjadi. Dan saya akan membaca, jangan sampai para hadirin nanti berpikir, saya tidak sedang berkampanye. Saya tidak ada urusan dengan politik A dan politik B. Saya berbicara dalam koridor siapa yang menjadi pemimpin negeri ini dengan pemimpin yang sah. Itulah yang kita muliakan mereka, siapapun dia. Ya, siapapun dia. Dan beberapa isu yang disematkan untuk menjatuhkan kedudukan pemimpin hari ini atau sebelum ini sebenarnya juga itu sudah disematkan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya kita bertanya, apakah pernah ada pemimpin di negeri ini atau di negeri-negeri yang lainnya dari negeri-negeri muslimin yang pemimpinnya seperti Utsman bin Affan? Hatta di Arab Saudi gak ada pemimpinnya lebih baik daripada Utsman bin Affan. Di negeri mana saja gak ada pemimpin yang lebih baik dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu telah dikhabarkan oleh Nabi SAW annahu sahibul jannah. Utsman fil jannah. Utsman itu sudah dijamin masuk surga. Bahkan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau duduk dan tersingkap paha beliau. Masuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau tetap pada posisinya. Kemudian masuk Umar bin Khattab, beliau tetap pada posisinya. Kemudian masuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau menutup pahanya. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar, Umar masuk, engkau tidak mengubah posisi dudukmu. Kenapa ketika Utsman datang, engkau mengubah posisi dudukmu? Apa kata Rasulullah? Tidakkah aku malu yang malaikat Jibril malu kepadanya? Malaikat Jibril malu kepada Utsman. Rasulullah menikahkan kedua putri beliau, walaupun tidak bersamaan, dengan Utsman bin Affan. Sehingga Utsman bin Affan dilaqabi sebagai Dzunurain, pemilik dua cahaya. Dan ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dan membangun masjid dan muslimin semakin ramai dan masjid pada waktu itu tidak muat, Utsman yang memperluas masjid Rasulullah SAW. Ketika pada waktu itu muslimin kekurangan air di kota Madinah, Utsman yang membeli sumur tersebut dan dibagi-bagi kepada muslimin. Pemimpin yang baik ini ternyata juga tidak selamat dari haters. Pemimpin yang sudah dijamin masuk surga ini ternyata juga tidak selamat dari cacian dan makian masyarakat pada waktu itu. Dan bukan hanya sekedar cacian dan makian. Mereka berkumpul di rumah Utsman selama 40 hari sebanyak 6.000 orang. Mereka melarang Utsman untuk datang ke masjid. Mereka melarang Utsman untuk mengambil air dari sumur yang beliau beli sendiri. Sampai-sampai Utsman berkata, dan ini bukan kebiasaan para sahabat Rasulullah mengungkapkan, memamerkan apa yang telah mereka lakukan. Tapi Utsman melakukan ini untuk mereka sadar. Ketika Rasulullah datang ke kota ini, dan muslimin pada waktu itu sudah tidak lagi, masjid tidak mampu menampung, saya yang melebarkan masjid tersebut. Kenapa hari ini kalian melarang saya datang ke masjid? Dulu ketika muslimin di kota Madinah kekurangan air, saya membeli sumur tersebut. Kenapa hari ini kalian melarang saya mengambil air dari sumur tersebut? Tetapi dasar orang-orang yang membawa hawa nafsu, mereka tega membunuh Utsman bin Affan
dalam keadaan Utsman bin Affan umurnya sudah 90 tahun. 90 tahun umurnya. Ini bukan umur yang muda, saudara-saudaraku muslimin. Wallahi saya katakan demi Allah, kalau seandainya hari ini yang memimpin negara Indonesia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apakah antum jamin mereka yang suka mencaci pemerintah tidak akan mencela Utsman? Antum bisa menjamin? Kalau seandainya yang memimpin negeri ini hari ini adalah Ali bin Abi Thalib, apakah antum bisa menjamin mereka tidak mencaci maki Ali bin Abi Thalib? Bahkan kalau seandainya Rasulullah yang memimpin negeri ini, tidak ada jaminan mereka tidak akan protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika datang Dzul Khuwaisirah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Dzul Khuwaisirah ini? Ini alul ibadah, salatnya banyak, haji puasanya banyak. Sampai-sampai dia pucat karena banyaknya ibadah dan sedikit makan. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada dirimu dalam membagi harta rampasan perang. Bersikap adillah engkau wahai Rasulullah. Anda lihat gimana? Kata Nabi SAW, aku diturunkan Al-Quran. Kalau seandainya aku tidak adil, siapa lagi yang bersikap adil? Siapa yang bersikap adil? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan, nanti manusia menganggap Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Tapi kata Rasulullah, akan datang dari keturunan orang ini yang sholat kalian gak ada apa-apanya dengan sholat mereka, yang puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Kalah sholatnya para sahabat, kalah puasanya para sahabat. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minad din kama yakhrujuna sam minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Dan terbukti di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, mereka membunuh Utsman bin Affan di hadapan istrinya dalam keadaan umurnya sudah 90 tahun, dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran. Tetesan darah Utsman bin Affan tepat pada penggalan ayat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Dan kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya kalian, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Disitulah darah Utsman bin Affan terteteskan ketika beliau sedang membaca Al-Quran, dibunuh oleh mereka. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW, istri Rasulullah yang wajib kita muliakan, yang wajib kita hormati, apalagi seorang wanita datang ke tempat kumpulan mereka untuk menghentikan kezaliman yang mereka lakukan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ternyata dari seorang tokoh Khawarij tersebut, mereka memukul hewan kendaraan istri Rasulullah. Kalau seandainya sempat terjatuh, istri Rasulullah akan meninggal, istri Rasulullah. Tidak ada rahmatnya sedikit pun kepada istri-istri Nabi. Ini hal yang penting untuk kita pelajari. Lagi-lagi saya katakan, saya tidak berkampanye, tetapi kita berbicara untuk keamanan negeri. Kita berbicara untuk menjaga darah negeri ini, untuk menjaga keamanan penduduk negeri Indonesia ini. Bukan, tidak lebih dari itu. Bagaimana muslimin mudah untuk pergi salat, bekerja, sekolah, beraktivitas apapun dalam keadaan aman. Sehingga apa yang akan saya baca dari kisah-kisah atau sebab terbunuhnya Utsman ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Agar kita berhati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersikap, sehingga kita berusaha selalu sikap dan ucapan kita dibarengi dengan ilmu. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kejadiannya itu terjadi ya pada tahun 34 Hijriah. Orang-orang dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, pada waktu itu mereka datang ke kota Madinah, tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Dan pergerakan mereka pada waktu itu tidak berhasil. Kemudian pada tahun 35 Hijriah, mereka balik lagi ke kota Madinah dengan membawa 6.000 manusia.
Dan mereka memilih momen ketika musim haji. Jadi tidak terlihatan. Supaya orang tidak curiga pergerakan apa ini sampai 6.000 orang. Jadi orang akan berpikir paling mereka berangkat haji. Kan begitu. Utsman kan di kota Madinah. Jadi mereka seakan-akan ingin berangkat haji ternyata belok ke arah kota Madinah. Dan para sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu kebanyakan dari mereka berangkat haji. Hanya tersisa kurang lebih 600 sampai 700 orang sahabat Rasulullah yang tinggal di kota Madinah. 700 dibanding dengan 6.000 orang. Ini jumlah yang sangat tidak apa istilahnya? Tidak sepadan ya. Jumlah mereka sangat banyak. Ya, namun perlu diketahui ada beberapa sebab penting yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Siapa yang memainkan fitnah ini di awal kali? Siapa yang pertama kali memunculkan api sehingga terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan? Di antara sebab saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah adalah seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Saba. Dia ini adalah orang Yaman beragama Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dan ada dua perspektif dalam pandangan Syiah. Karena Abdullah bin Saba ini adalah tokoh yang diagungkan di kalangan Syiah. Iya. Jadi ada dua perspektif dari kalangan Syiah. Sebagian Syiah mengatakan bahwasannya Abdullah bin Saba ini adalah tokoh fiktif. Tokoh fiktif yang sengaja dimunculkan oleh Sunni untuk menjatuhkan Syiah. Dan sebagian dari ulama Syiah yang lainnya, di antaranya yang bernama Nuhbekti, ya, yang dia hidup pada kurun ketiga dari Hijriah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Firaqatus Syiah, bada an dzakara aqwal Ibnu Saba qala hadhil firqatu tusamma Sabaiyah. Setelah dia menyebutkan biografi Abdullah bin Saba, dia mengatakan bahwasannya ini adalah kelompok yang disebut dengan kelompok As-Sabaiyah. Jadi dalam perspektif Syiah, Abdullah bin Saba ini sebagian menetapkan dan sebagian menafikan. Adapun dalam perspektif Ahlus Sunnah, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tarikh, di antaranya Al-Imam Bukhari rahimahullah mengisyaratkan dalam kitab beliau adanya seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Saba, yang dia mengaku bahwasannya Ali itu sebagai Tuhan. Dan dibakar oleh Ali hidup-hidup pada waktu itu. Sebagiannya lari dan termasuk yang lari adalah Abdullah bin Saba. Cuman kita tidak fokus ke situ. Yang kita fokus ayyuhal ikhwah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba dan pengikutnya sehingga ya api fitnah itu begitu besar pada waktu itu. Kebencian manusia kepada Utsman bin Affan sangat luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Disebutkan wa kataba kutuban muzawwaratan. Mereka membuat tulisan-tulisan, membuat selembaran-selembaran atas nama Zubair, atas nama Ali, atas nama Tolhah, atas nama Aisyah, dan selain dari itu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi suratnya? Mereka mengirim surat ke Kufah, mereka mengirim surat ke Basrah, mereka mengirim surat ke Mesir. Yang semua isi surat tersebut kesepakatan seluruh para sahabat Nabi agar kita menjatuhkan si Utsman ini. Utsman ini sudah gak becus mengurus negara. Utsman ini sudah begitu banyak kesalahan dan kekeliruan yang dia lakukan. Dan kita tidak boleh lagi membiarkan Utsman itu menjadi pemimpin. Berita apa? Hoax. Jadi berita hoax itu dari zaman dahulu sudah ada. Dan kita sangat mendukung pemerintah dan kepolisian untuk memberantas dan memberikan hukum yang tegas kepada orang yang menyebar berita hoax. Karena ini dampaknya adalah keamanan negara. Karena dampaknya adalah ya darah muslimin. Dan terbukti. Apa yang mereka sebarkan hoax atas nama Aisyah. Orang Syiah kan benci kepada Aisyah. Tapi ketika nama Aisyah itu penting untuk mereka didompleng nama Aisyah radhiyallahu taala anha.
Dan saya katakan, kenapa saya katakan ini adalah dusta? Disebutkan ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Masyruk Ibnu Ajda Al-Hamdani. Dia menemui Aisyah. Dia klarifikasi tabayun kepada Aisyah. Apakah benar engkau Aisyah menulis surat memerintahkan masyarakat semuanya untuk menjatuhkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, di surat tersebut ditulis dari Aisyah, taraktumuhu katsaubin naqi minad danas, thumma qarabtumuhu tadbahunahu kama yudbahul kabshu. Ngeri. Di situ mereka berdusta atas nama Aisyah. Dalam surat tersebut ditulis, taraktumuhu, tinggalkan si Utsman tersebut seperti kalian meninggalkan pakaian yang najis di badan kalian. Kemudian qarabtumuhu, kemudian kalian dekat dengan si Utsman tersebut. Nam tadbahunahu, kemudian kalian sembelih dia. Seperti kalian menyembelih apa? Menyembelih kambing. Ini surat. La haula wala quwata illa billah. Nah, orang-orang yang sumbunya pendek, yang enggak punya ilmu, akhirnya sangat mudah dipancing dengan berita-berita hoaks seperti ini. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah ditanya oleh Masyruk, "Ya Aisyah, hadza amaluki? Katabti ila nas ta'murinahum bil khuruj alaih." Wahai Aisyah, apakah ini perbuatanmu? Engkau menulis surat mengajak manusia untuk memberontak kepada Utsman bin Affan? Perhatikan apa jawaban istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi amana bihil mu'minun wa kafara bihil kafirun ma katabtu lahum sawadan ala bayad hatta jalastu majlis syahada, demi zat yang orang-orang beriman kepadanya dan orang-orang kafir yang kufur kepadanya, demi Allah saya tidak pernah menulis sesuatu yang hitam di atas yang putih semenjak engkau duduk di sini dan sebelumnya. Di beritanya berita apa? Berita hoaks. Hati-hati. Hati-hati menyebarkan berita hoaks karena tanggung jawab kita besar di hadapan Allah. Ketika kita menyebarkan berita hoaks per orang, itu sudah cukup memberikan mudarat. Apalagi kita menyebarkan berita-berita hoaks tentang pemimpin kita, yang dia memimpin di bawahnya 240 juta masyarakat. Tentunya mudarat itu jauh lebih besar. Apalagi di zaman sekarang kita ini kan HP kan, antum dapat berita belum selesai dibaca, seret langsung share. Belum selesai dibaca langsung bagikan. Hati-hati. Setiap apa yang kita bagikan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalfar mar'u itsman, kalfar mar'u kadziban ayyukhbir bima sami'a. Sungguh seseorang itu sudah dikatakan dia berbuat dosa ketika dia mengkhabarkan seluruh apa yang dia dengar. Kata Ali bin Abi Thalib, la yakuna ar-rajulu imaman. Seseorang tidak akan pernah menjadi seorang imam, seorang pemimpin, ya, sampai dia tidak mengkhabarkan seluruh apa yang dia dengar. Dia fikir dulu, ini saya sampaikan beritanya betul atau tidak. Sudah dicek, betul. Ada timbangan yang kedua, apa itu? Kalau seandainya saya sebarkan, ada maslahat enggak? Atau mungkin mudarat yang muncul. Kalau seandainya mudarat yang muncul, sudah, jangan disampaikan. Jadi bukan hanya kita membuktikan beritanya itu benar, tetapi kita harus menimbang ada masalah tidak kita menyebarkan berita tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man arada ayyatakalam falyufakkir." Barang siapa yang seseorang ingin berbicara, dia fikir dulu. Kalau seandainya memang ada maslahat, pembicaraan tersebut boleh disebarkan. Tapi kalau seandainya justru mudarat yang muncul, jangan disebarkan walaupun beritanya itu apa? Benar. Apalagi sangkut paut dengan darah muslimin. Apalagi sangkut paut dengan keamanan negeri muslimin. Ini jauh akan lebih besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab yang ketiga,
Atau sebab yang kedua, saudara-saudaraku muslimin, mereka suka membandingkan kepemimpinan Utsman bin Affan dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu ketika beliau memimpin mantap, tegas. Jadi nggak ada kaleng-kalengannya, disikat semuanya. Tapi dulu ketika Umar bin Khattab memimpin dengan cara yang seperti itu, mereka juga nggak suka. Mereka juga protes. Dan ketika Utsman yang memimpin, beliau lebih memimpin dengan lembut, ya lebih memaafkan, ya tidak dengan model Umar bin Khattab memimpin. Nah ini dijadikan oleh mereka sebagai celah untuk menjatuhkan Utsman bin Affan karena nggak sama seperti Umar bin Khattab. Bisa dipahami ya? Dan subhanallah, kan terjadi seperti hari ini di negeri kita. Dulu ketika ada presiden terlalu kaku, terlalu keras, demonstrasi, jatuhin. Ya, kemudian dapat pemimpin yang seperti ini. Wah, pemimpinnya nggak kayak zaman dulu tegas, sekarang begini dan begini. Jadi sebenarnya ceritanya itu berulang, tetapi orangnya saja yang berbeda. Bisa difahami ya? Nah, sampai-sampai kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dikepung di rumah beliau selama 40 hari, kata beliau, "Atadruna ma jara'akum alayya, ma jara'akum alayya ala hilmi." Apa kalian tahu apa menyebabkan kalian mengepung saya? Kalian tahu saya ini lembut. Kalian tahu saya akan memaafkan kalian. Saya tahu saya tidak akan berbuat apa-apa kepada kalian. Makanya kalian berani mengepung saya hari ini. Bisa difahami ya? Yang sebab yang ketiga. Saya ringkas karena waktu kita tidak banyak. Ya, semakin manusia itu semakin jauh dari zaman kenabian dan zaman kerasulan. Manusia itu kan semakin jelek keadaan dan kondisinya. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang penduduk asli kota Madinah yang bukan dari sahabat Rasulullah, mereka menganggap kepemimpinan selalu datang dari Quraisy. Quraisy itu kan dari Mekah. Abu Bakar dari Quraisy, Umar dari Quraisy, Utsman juga dari Quraisy. Sehingga kepala-kepala kabilah penduduk kota Madinah pada waktu itu, mereka sudah merasa berat yang memimpin negeri mereka selalu dari pihak Quraisy. Jadi mereka juga pingin punya kedudukan di dalam pemerintahan pada waktu itu. Mulailah di antara mereka berbuat apa? Membuat pergerakan sehingga nyambung dengan pergerakan yang dilakukan oleh kelompok As-Sabaiyah tadi. Sama kepentingan semuanya. Bisa difahami ya? Kemudian masalah yang selanjutnya. Apa saja dosa yang mereka anggap Utsman itu berbuat dosa? Kan pasti ya, ketika mereka ingin membuat sebuah pergerakan, mereka harus punya data. Supaya data tersebut bisa mengajak orang mengikuti keinginan mereka, kan begitu? Ya. Sehingga saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ada beberapa hal yang disebarkan pada waktu itu di tengah-tengah muslimin yang dianggap sebagai dosa dan kesalahan Utsman bin Affan, yang dengannya kita bisa memberontak kepada Utsman bin Affan. Apa kesalahannya? Dalam tanda petik ya, kesalahan dalam tanda petik, dan insya Allah setelahnya kita akan menjawab apakah ini tuduhan benar disematkan kepada Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman bin Affan, beliau ini memilih pejabat-pejabat negara dari kerabatnya. Nepotismenya tinggi di pemerintahannya Utsman bin Affan. Banyak gubernur dari kerabatnya, Muawiyah dan yang lainnya. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua, Utsman bin Affan membuat kriminalisasi kepada ulama. Utsman bin Affan membuat kezaliman kepada ulama. Para ulama di zaman Rasul dimuliakan. Para ulama di zaman Rasul, mereka diberikan kedudukan yang tinggi. Begitu juga di zaman Umar, begitu juga di zaman Abu Bakar. Tetapi di zamannya si Utsman ini, sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari diusir sama dia. Diusir. Jadi isu-isu yang seperti ini sudah pernah disematkan kepada siapa? Kepada Utsman.
Bisa difahami ya? Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan, dia membakar mushaf. Al-Quran dibakar. Ini kira-kira pantas nggak jadi pemimpin? Hah? Al-Quran dibakar. Kitab suci dibakar. Kalamullah dibakar di zaman pemerintahannya. Pemerintahan macam apa ini? Pemimpin macam apa ini? Kitab suci dibakar. Pemerintah hari ini ya membuat aturan ya, suara mik masjid itu harus diatur. Kapan dipakai, kapan tidak boleh dipakai. Apa isu yang disebarkan? Isu yang disebarkan pemerintah mulai melarang azan. Padahal pemerintah membuat aturan ya, bagaimana cara yang bijak dalam memakai apa? Mik masjid. Tidak ada sama sekali melarang dikumandangkan azan. Kalau kita melihat dari sisi riwayat hadis, saudara-saudaraku muslimin, pernah Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid dan beliau mendapatkan para sahabat Rasulullah pada waktu itu sedang membaca Al-Quran. Dan suaranya adalah suara yang tinggi, dengan suara yang tinggi. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Dilarang oleh Rasulullah. Kalau kalian baca Quran cukup kalian dengar sendiri saja. Karena Allah itu tidak tuli. Jangan sampai mengganggu orang lain. Ini mik masjid hidup sampai jam 12 malam. Ya kalau bacanya Al-Quran itu bagus, tapi kadang-kadang apa yang dibaca? Di samping masjid ada orang tidur, ada orang sakit, ada anak-anak yang mungkin besok harus bangun pagi untuk sekolah. Ada orang yang mereka harus bekerja. Jam 12 malam, jam 1 malam masih hidup mik di masjid. Gimana kira-kira? Ini yang diatur oleh pemerintah. Dan ini tidak ada sisi kesalahan sedikit pun dari timbangan syariat. Karena ibadah ketika tidak diletakkan pada tempatnya, itu akan jadi salah. Walaupun itu ibadah. Apalagi yang bukan ibadah. Iya, pernah suatu hari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyolati manusia dengan solat yang sangat panjang, solat Isya. Iya. Kemudian salah seorang dari jamaah solat keluar dari solatnya. Dia datang kepada Rasulullah SAW mengadu. Sekarang solat yang panjang bagus enggak? Bagus enggak solat yang panjang? Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik solat adalah solat yang paling panjang berdirinya. Ketika kita membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 ganjaran pahala. Nah kalau kita membaca Qul Huwallahu Ahad, ya segitu pahala yang kita dapat. Tapi kalau kita membaca surah Al-Baqarah, berapa pahala yang kita dapat? Semakin banyak. Kan begitu? Iya. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, kami ini penggembala unta. Kami capek bekerja di pagi hari. Kami lelah mengurusi unta kami. Tiba-tiba kami dapatkan si Mu'adz ini sholat dalam keadaan sangat panjang. Kemudian langsung Rasulullah berkhutbah dan menegur. Nabi SAW mengatakan, inna fikum mutanafirun. Ada di antara kalian membuat orang lari dari kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan, tafatan anta ya Mu'adz. Ente telah membuat fitnah wahai Mu'adz. Kalau didengar oleh orang-orang hari ini, seorang pemimpin mencela, meluruskan mungkin bahasanya ya, meluruskan seorang imam masjid dikarenakan bacaannya yang sangat panjang. Apa akan disimpulkan? Ini pemimpin anti syariat ini. Ini pemimpin anti Al-Quran ini. Ini pemimpin anti sunnah ini. Rasul SAW yang menegurnya. Kata Rasulullah, kalau seandainya engkau menyolati manusia, sholatlah dengan sholat yang sedang. Karena di belakangnya ada orang tua, di belakangnya ada anak-anak, di belakangnya ada orang yang memiliki hajat. Bisa difahami di sini? Jadi sebuah ibadah ketika tidak diletakkan pada tempatnya, maka dia akan menjadi rusak. Betul, membaca Al-Quran itu baik, bagus.
Berselawat itu baik, bagus. Kita nggak mengatakan tidak bagus. Tapi ya maunya jangan pada tempat yang benar lah. Masa jam 1 malam masih selawatan di masjid pakai mimbar masjid, kayak mik masjid? Ini kan tidak pantas. Ini yang berusaha ditertibkan. Bisa difahami? Taib. Apakah benar atau apa tujuan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Dia membakar Al-Quran. Yang keempat, dosa yang dianggap Utsman berbuat dosa. Darbu ibni Mas'ud hatta futiqat am'a'uhu wa darbu Ammar bin Yasir hatta kusirat adla'ahu. Si Utsman ini memukul Abdullah ibnu Mas'ud sampai terburai ususnya. Ngeri gak isunya? Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah ulama dari kalangan sahabat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man arada ayyasmal Qur'an bima nuzil. Siapa yang ingin, kaifa nuzil, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana turunnya, dengarkan bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Sampai-sampai pada waktu itu sebagian para sahabat mentertawakan kaki kecilnya Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi SAW berkata, ketahuilah bahwasanya kaki kecil Abdullah ibnu Mas'ud kalau ditimbang di sisi Allah lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Di zamannya si Utsman dipukul sampai terburai ususnya. Ini berjelas pelecehan kepada ulama. Ini jelas pemimpin yang anti syariat karena benci kepada simbol-simbol Islam. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari yang diputar di antara kehidupan manusia. Kejadiannya sama, cuman orangnya saja yang berbeda. Nah, kita sebagai orang muslim menjadikan pelajaran yang waktu itu untuk hari ini untuk kita berhati-hati. Bisa difahami ya? Dan perlu diketahui saudara-saudaraku muslimin, saya di sini berbicara lagi-lagi dalam konteks pandangan syariat. Dan ini berlaku apa yang saya bahas hari ini, siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, siapapun. Jelas ya? Siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Saya nggak bicara pemimpin hari ini, atau pemimpin sebelumnya, atau pemimpin setelahnya. Tapi saya berbicara dengan pandangan syariat, siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini. Ini prinsip kita. Saya ada seorang ucapan, dia kafir. Kafir, orang kafir. Tetapi terkadang lebih pinter, lebih cerdas daripada sebagian orang muslim dalam masalah ini. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Dia berkata, tidak ada urusan saya. Presidennya si A atau si B, nggak ada urusan sama saya. Nggak ada urusan sama saya pilihan nomor 1 topikal pilihan nomor 2. Yang menjadi urusan saya, siapa yang menjadi pemimpin negara Indonesia hari ini. Itulah yang saya jadikan sebagai pemimpin yang sah buat saya. Ini orang kafir loh berbicara. Ketika kita timbang dengan timbangan syariat, ya demikian sikap seorang muslim seharusnya kepada pemimpin mereka. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara dosa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan ini dia menyempurnakan salat dalam keadaan safar. Kan ketika kita safar, salat yang 4 rakaat jadi berapa rakaat? 2 rakaat. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas salat kalian menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Rasulullah mengqasar salat 2 rakaat. Abu Bakar mengqasar salat 2 rakaat. Umar bin Khattab mengqasar salat 2 rakaat dalam safarnya. Si Utsman ini dia menyelisih jalannya Rasul, menyelisih jalannya Abu Bakar, menyelisih jalannya Umar. Dia buat sholat dalam keadaan safar 4 rakaat. Panas nggak kira-kira masyarakat ketika disebarkan hal yang seperti ini? Panas nggak? Panas. Apalagi yang sebelumnya sudah banyak isu. Apalagi sebelumnya sudah banyak berita hoak yang tersebar. Ini masyarakat apinya sudah membara ini. Sedikit disemprot air, api langsung membesar. Jadi hati-hati menggunakan lisan. Hati-hati dalam menulis. Jangan sampai kita menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan di tengah-tengah umat Islam di negeri ini.
Kemudian saudara-saudaraku, ini nanti akan kita jawab satu persatu. Di antara dosa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ini tidak ikut perang Badar. Bolos dari perang Badar. Dia ini lari dari perang Uhud. Orang lari dari perang apa hukumnya? Munafik kan? Perang sedang berkecamuk, lari dia. Munafik enggak ini? Munafik. Iya. Dan dia ini bolos dari Bai'atur Ridwan. Jadi kalau kita melihat perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, ini adalah momen yang sangat besar dalam sejarah Islam. Perang Uhud, perang Badar, dan Bai'atur Ridwan. Dan Utsman bin Affan ini ya, tidak ikut perang Badar, lari dari perang Uhud, tidak ikut Bai'atur Ridwan. Sementara di sana banyak orang-orang yang memiliki jasa yang sangat besar dalam perang Uhud. Tolha bin Ubaidillah, beliau menyelamatkan Nabi SAW dari sebuah lubang yang dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya ada 77 tusukan. Tapi beliau tetap menyelamatkan Rasulullah. Nasi Utsman ini malah kabur. Seharusnya kan Tolha yang lebih berhak menjadi pemimpin dibandingkan dia. Itu yang tersebar. Dan juga diantaranya saudara-saudaraku muslimin, Utsman bin Affan ini dia mengumandangkan adzan Jumat 2 kali. Rasulullah adzan Jumat 1 kali. Umar adzan Jumat 1 kali. Abu Bakar adzan Jumat 1 kali. Datang dia ketika naik jadi pemimpin dikumandangkan adzan Jumat 2 kali. Ini kan sudah mengubah-ubah ajaran Rasulullah. Ini sudah mengubah dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah pantas orang seperti ini menjadi pemimpin? Mengubah-ubah ajaran Rasulullah? Mengganti-ganti apa yang menjadi petunjuk dari Nabi Muhammad SAW? Semakin panaslah masyarakat pada waktu itu. Tetapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sesuatu itu kita harus menimbang dengan ilmu. Kita memandang dengan akal yang jernih, dengan akal yang sehat. Dalam banyak majelis pengajian saya sampaikan bahwasannya pemimpin itu merupakan cerminan dari rakyatnya. Bagaimana rakyatnya, begitulah pemimpin yang Allah pilih untuk kita. Ini kaidah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya teriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ketika orang-orang datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk protes kepada dia. Wahai Ali, kenapa ketika engkau memimpin negeri ini, negara ini kacau. Banyak sekali terjadi peperangan. Tidak seperti zamannya Abu Bakar. Tidak seperti zamannya Umar. Tidak seperti zamannya Utsman. Utsman dipuji lagi, tadi sudah dibunuh. Ketika berhadapan dengan Ali, Utsman yang dipuji. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dulu ketika Abu Bakar, Umar, Utsman yang memimpin, rakyatnya itu seperti saya. Tapi ketika saya yang memimpin hari ini, rakyat saya seperti kalian semuanya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Iya, ketika Anda suka memprotes, menjelekkan pemimpin karena banyak hutang, coba Anda lihat buku catatan Anda, hutang banyak enggak? Banyak enggak? Pemerintah begini, hutang sana, hutang sini, riba lagi. Udahlah, jujur saja, kamu berhutang enggak? Kalau kita mau jujur, mungkin mobil yang ada di kota kisaran ini, mungkin 70%-nya apa? Belinya dengan cara berhutang lewat leasing atau yang semisalnya. Ya, makanya kita sering ngaca gitu, lihat. Saya ini pantas enggak mencaci maki orang? Saya sendiri seperti ini. Itu baru orang berakal. Itu baru namanya orang yang bijak. Dan seorang muslim itu kayis. Seorang muslim itu kata Rasulullah adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Jadi kalau kita ingin pemimpin kita seperti Abu Bakar, syaratnya gimana? Antum harus seperti Umar. Bisa seperti Umar. Perempuannya harus seperti Aisyah. Aisyah menghafal hadis 2000 hadis. Di zaman pemerintahan Abu Bakar, rakyatnya Abu Hurairah menghafal hadis 5000 hadis.
Masjid penuh. Wanita-wanita menutup aurat dengan sempurna. Kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta segalanya. Ini syaratnya. Jadi kita mimpi punya pemimpin seperti Abu Bakar, rakyatnya masih seperti kita. Masuk kantor yang seharusnya jam 8, keluar jam 4 sore, digaji dia dari jam 8 sampai jam 4, masuk kantor jam 8, absen, keluar ngopi, keliling-keliling jadi supir Grab, jam 4 balik kantor, absen lagi. Nah ini rakyatnya kita hari ini. Ingin pemimpin seperti Abu Bakar? Jangan mimpi. Kiamat tegak kita tidak akan punya pemimpin seperti Abu Bakar kalau rakyatnya masih model seperti ini. Bisa difahami saudara-saudaraku? Nah, dan juga seperti yang saya sebutkan di awal, kalau Abu Bakar yang menjadi pemimpin negeri ini, saya juga tidak jamin tidak akan diprotes. Tidak ada jaminan tidak akan dicela, tidak akan jaminan tidak dicaci maki, tidak ada jaminan untuk diganti. Tidak ada jaminan. Sebagaimana telah saya sebutkan tadi. Iya, kita mulai menjawab tuduhan-tuduhan yang dituduh kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apakah benar Utsman beliau memilih dari kerabatnya ya dari kalangan gubernur? Nepotisme, apakah benar? Di dalam sejarah, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada 5 orang kerabatnya Utsman bin Affan yang menjadi gubernur. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Abdullah bin Sa'ad Abi Sarraj. Yang ketiga Walid ibn Uqbah. Yang keempat Sa'id bin As. Yang kelima Abdullah ibn Amir. Berapa orang? 5 orang. Dan itu pun tidak sekaligus menjadi gubernur. Tidak dalam waktu yang bersamaan di semua provinsi mereka jadi gubernur. Tapi kalau dihitung-hitung di zaman pemerintahan beliau, 5 orang yang jadi kerabatnya. Dan sebagian mereka itu pun menyambung apa yang telah dipilih oleh Umar. Di antaranya Muawiyah. Muawiyah dipercayakan oleh Umar bin Khattab di zaman pemerintahannya menjadi gubernur Kufah. Dan Utsman bin Affan melanjutkan apa yang telah ditugaskan oleh Umar sebelumnya kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini satu hal. Hal yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. La na'rifu qabilatan min qabail Quraisy fiha umalun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akthar min Bani Umayyah li'annahum kanu kathirin wa fihim syarafun wa su'adun. Kata Syekhul Islam, kita tidak mengetahui ada satu qabilah dari qabilah-qabilah Quraisy yang paling banyak dipekerjakan oleh Nabi SAW di masa hidup beliau. Karena kebanyakan manusia pada waktu itu dari Bani Umayyah. Utsman dari Bani Umayyah. Jumlah mereka mayoritas. Dengan jumlah mereka mayoritas, Utsman hanya menjadikan 5 orang saja sebagai gubernurnya dia. Iya. Wa fihim syarafun wa su'adun. Dan orang-orang Umayyah pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang dermawan. Bisa difahami? Selanjutnya, kalau kita melihat dari gubernurnya Ali bin Abi Thalib, kalau kita hitung ada 16 orang dari kerabat Ali bin Abi Thalib yang menjadi gubernur. Maka kita katakan kepada orang Syiah, wahai orang-orang Syiah, hanya sebatas 5 orang Utsman bin Affan menjadikan kerabatnya sebagai gubernur, kalian mencaci maki Utsman bin Affan. Kenapa kalian tidak mencaci? Kenapa kalian tidak menyalahkan Ali? Beliau mempunyai 16 orang dari gubernur dari kerabatnya. Ini kita mengajak berbicara orang Syiah. Adapun kita sendiri mau Ali memilih gubernurnya semua dari kerabatnya, kita nggak permasalahkan. Nggak ada masalah buat kita. Semuanya gubernur pada waktu itu dari kerabatnya Ali, kita nggak mempermasalahkan. Tetapi kita permasalahkan kenapa kalian hanya mencaci maki Utsman sebatas beliau hanya memilih 5 orang gubernur dari kerabatnya, sementara kalian tidak menyalahkan Ali. Bisa difahami? Dan kalau kita melihat sejarah, saudara-saudaraku muslimin, di antara gubernurnya Utsman bin Affan
adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu wa ardha. Dan tidak ada khilaf di kalangan muslimin bahwasanya Muawiyah adalah pemimpin yang terbaik, gubernur yang terbaik pada waktu itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mempercayakan kepada Muawiyah untuk memindahkan Al-Quran. Sampai-sampai sebagian para sahabat mengatakan tugas memindahkan Al-Quran itu lebih berat buat kami. Mendingan kami ditugaskan memindah gunung dari suatu tempat ke tempat yang lain jauh lebih ringan kepada kami. Ini tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepada Muawiyah. Sekarang mana urusan yang lebih mudah? Memindahkan mushaf atau menjadi seorang gubernur? Memindahkan mushaf adalah urusan akhirat. Menjadi gubernur urusan dunia. Urusan akhirat saja Rasulullah mempercayakan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Apa salahnya kemudian Utsman memilih Muawiyah sebagai gubernur yang mengurusi urusan dunia mereka? Bisa difahami? Tidak lain ini adalah hawa nafsu. Sengaja mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan dan memiliki jalan dan jembatan untuk melengsarkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian yang kedua, saya ringkas ya. Poin yang kedua kita sebutkan tadi, Utsman membuat kriminalisasi kepada ulama. Dia mengusir Abu Dzar Al-Ghifari. Apakah benar Utsman bin Affan mengusir Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu? Disebutkan oleh Al-Imam Tabari dan selainnya di dalam tafsir beliau dari riwayat Saif bin Amr. Pada waktu itu terjadi perselisihan di antara Muawiyah dengan Abi Dzar Al-Ghifari dalam sebuah permasalahan fikih. Dan pada waktu itu Muawiyah sebagai gubernur Kufah mengirim surat kepada Utsman bin Affan melaporkan bahwasanya perbedaan pendapat membuat kondisi di tengah-tengah muslimin pada waktu itu mulai goyang. Jadi tolong Abu Dzar ditertibkan. Itulah kurang lebih isi surat Muawiyah kepada Utsman bin Affan sebagai gubernur pada waktu itu. Kemudian wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan Utsman bin Affan pada waktu itu memanggil Abu Dzar Al-Ghifari. Dan pada waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari dekat dengan apa? Dengan sebuah tempat yang bernama Rabdah. Kata Utsman bin Affan, in syi'ta, kalau seandainya engkau ingin wahai Abu Dzar Al-Ghifari, tanahaita fakunta qoriban. Jadi kalau memang supaya masalah ini semakin mengecil, api fitnah itu semakin meredam, ya, engkau kan dekat dengan Rabdah. Kalau memang engkau ingin, mungkin engkau bisa tinggal di sana sementara waktu. Kalimatnya apa? Kalau kamu ingin. Tapi kalau kamu nggak ingin ya nggak ada masalah. Tapi berita yang disebarkan apa? Diusir. Zalim nggak? Adakah kejujuran pada diri mereka? Nggak ada kejujuran. Utsman kalimatnya sangat jelas gamblang. Kalau seandainya engkau ingin wahai Abu Dzar Al-Ghifari mendatangi tempat tersebut, ya silahkan. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, fadzaka alladzi anzalani dzalika manzil walau ammaru alayya habasyian la sami'tu idzan wa ata'tu. Itulah yang menjadi sebab kenapa saya pergi ke Rabdah. Saya tidak diusir. Namun kalau seandainya Utsman bin Affan memerintahkan kepada saya untuk pergi mengasingkan diri saya supaya tidak terjadi keributan di Kufah pada waktu itu ke Habasyah, saya akan pergi ke sana dan saya akan mentaati Utsman bin Affan. Pelakunya saja nggak ngomel-ngomel. Yang kamu anggap diusir saja tidak marah. Yang kamu anggap diusir saja tidak protes. Lah kenapa ente yang protes? Bisa difahami di sini? Nah, kemudian saya baca ringkas. Saudara-saudara kaum muslimin, isu yang disebarkan kalau Utsman itu membakar mushaf. Apakah benar Utsman membakar mushaf? Dan sebelum kita baca, kira-kira dosa nggak orang membakar Al-Quran? Dosa nggak kira-kira?
Ya kan waktu itu sempat ramai di tempat kita, ada yang membakar bendera tauhid, kan cukup ramai ya. Saya tidak membahas boleh atau tidak bolehnya ya. Saya cuma ingin bahas reaksi masyarakat Indonesia. Nah, bayangkan kalau seandainya yang dibakar itu apa? Al-Quran. Bagaimana sejarahnya? Ataukah ini berita hoaks yang sengaja disebarkan di tengah-tengah muslimin pada waktu itu? Disebutkan, ayo ikhwah, Qadima Hudzaifah ibn al-Yaman. Ini kisahnya di Sahih Bukhari ya. Dalam kitab Fadail Quran. Qadima Hudzaifah ibn al-Yaman al-Uthman. Pada waktu itu Hudzaifah mendatangi Uthman dan mengkhabarkan kepada manusia, dan beliau mengkhabarkan kepada Utsman, manusia itu sudah berselisih tentang Al-Quran. Perselisihan yang sangat besar. Dan Utsman dan Hudzaifah khawatir akan membuat manusia itu kufur dengan Al-Quran. Dan dia meminta kepada Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran dengan satu mushaf saja. Jadi perhatikan baik-baik. Kan di zamannya wahyu, Al-Quran itu kan ditulis di pelepah kurma, ditulis di bebatuan, dan ayat-ayat yang diturunkan kemudian dihapus, sebagiannya masih tertulis di lembaran-lembaran tersebut. Dan sebagian tafsir-tafsirnya para sahabat Nabi ditulis di sampingnya Al-Quran. Sehingga manusia sudah berselisih pada waktu itu, ini ayat Al-Quran atau tidak? Ayat ini sudah dihapus ataukah belum? Ini yang terjadi pada waktu itu. Dan Hudzaifah menyarankan kepada Utsman dihilangkan semua mushaf-mushaf tadi dan dijadikan kepada satu mushaf saja. Kemudian Utsman bin Affan melakukannya. Beliau kumpulkan semua mushaf yang ada tafsir-tafsir para sahabat, dikhawatirkan itu bagian dari ayat Quran, dan ayat-ayat yang sudah dihapus dikhawatirkan itu bagian masih dari ayat Al-Quran. Itulah yang dihilangkan oleh Utsman bin Affan semuanya. Dan kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf. Jadi kalau seandainya dulu Utsman tidak membakar mushaf dan mengumpulkan dalam satu mushaf yang ada pada kita hari ini, mungkin di antara satu masjid dengan masjid yang lain bacaan Qurannya beda-beda. Di sini Qurannya ada ayat-ayat yang belum terhapus, masih ditulis dalam mushaf. Di sana mushafnya sudah terhapus. Mungkin di sini ada ayat-ayat yang dibaca adalah hakikatnya adalah penafsiran para sahabat Nabi. Dipikir itu bagian dari ayat Al-Quran. Tapi jasa Utsman sangat besar, dipuji oleh para ulama. Di antara yang memujinya adalah Al-Imam Az-Zahabi. Kata Al-Imam Az-Zahabi, tilka hasanatul uzma. Itu merupakan kebaikan yang sangat besar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dengan sebabnya beliau telah menutup segala pintu perpecahan tentang Al-Quran, dan Allah menjaga Al-Quran di tangannya Utsman bin Affan. Ini kalau pandangannya para ulama. Tapi kalau kita menyerahkan urusan-urusan seperti ini kepada orang-orang yang jahil, kepada orang-orang yang bodoh, mereka jadikan ini sebagai apa? Sebagai jembatan untuk menjatuhkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disinilah beda kedudukan ulama dengan kedudukan orang-orang jahil. Nah, kita yang bukan ulama, kita coba ketika ada urusan-urusan besar, kita kembali kepada ulama yang benar-benar mereka mengerti tentang hukum syariat, yang benar-benar mereka mencintai dan menyayangi muslimin. Jangan kita memikirkan itu dengan sendiri, kemudian ijtihad sendiri, kemudian buat pergerakan sendiri. Kekacauan dan kerusuhan akan terjadi terus-menerus nantinya. Bisa difahami? Kemudian selanjutnya, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan kalau seandainya Utsman bin Affan memukul Ibnu Mas'ud sampai terburai ususnya, Abdullah ibnu Mas'ud tidak akan mungkin hidup, dia akan meninggal. Nah, kalau seandainya begitu juga Utsman memukul Ammar bin Yasir sampai patah tulangnya, mungkin Ammar bin Yasir nggak hidup, tapi mereka masih hidup. Begitulah segala cara mereka halalkan demi kepentingan dunia yang sesaat ini. Segala cara mereka halalkan demi untuk mendapatkan bangkai anak kambing yang cacat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saya menasihati diri saya dan saya menasihati antum semuanya.
dengan nikmat Allah yang paling besar, yaitu lisan kita. Jagalah nikmat ini. Dan banyak orang-orang dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka dikarenakan lisan. Dan banyak pula orang-orang yang mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dikarenakan lisan. Di masa-masa politik yang panas ini, ya, jauhkan kalimat antum mengatakan kepada saudara antum kampret, yang sebelah sana ngomong kecebong. Tinggalkan ini semuanya. Tidak ada kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Tidak akan menambah keimanan kita. Dan juga tidak akan menambah pembendaraan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam banyak hadisnya untuk tidak mencela seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah orang yang terjaga lisannya dan tangannya dari muslim yang lainnya. Dan Rasulullah pernah berkhutbah pada Hajatul Wada dengan suara yang tinggi, beliau berkata, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha." Rasulullah mengatakan bahwasanya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian wahai muslimin terjaga sebagaimana terjaganya hari ini, terjaganya bulan ini, dan terjaganya negeri ini, kata Rasulullah. Hati-hati kita berbicara kepada saudara kita muslimin. Jangan sampai nanti di yaumul qiyamah salat kita, zakat kita, haji kita, salat malam kita akan dituntut kelak di yaumul qiyamah. Ya Allah, dia mengatakan saya kecebong ya Allah, adili dia hari ini ya Allah. Ya Allah, dia mengatakan saya kampret ya Allah, adili dia saya hari ini ya Allah. Dia telah mendolimi saya ya Allah, dia telah memfitnah saya ya Allah. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, hal tadru ma wal muflis? Al-muflis ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang bangkrut akan datang di yaumul qiyamah dalam keadaan dia membawa salat, membawa zakat, membawa haji. Begitu banyak pahala yang dia lakukan di dunia ini. Lelah dia beribadah di dunia ini. Capek dia sujud dan ruku kepada Allah di dunia ini. Akan tetapi syatama hada wa akhadha mahala. Dia mencela orang ini, mencaci maki orang ini, mendolimi orang ini. Akhirnya orang yang dia dolimi sangat banyak. Dan mereka semuanya datang kepada Allah mengadilinya. Ya Allah, dia telah mendolimi saya ya Allah. Dia telah mencaci maki saya ya Allah. Dia telah memfitnah saya ya Allah. Kemudian Allah memberikan dosa orang yang dia dolimi kepada orang yang mendolimi tadi. Sementara orang yang dia dolimi itu semakin banyak. Ya, akhirnya apa? Yang tadinya pahalanya ditransfer, sekarang dosa orang dia dolimi dia transfer kepadanya, ditransfer oleh Allah. Yang tadinya dia membawa pahala yang sangat banyak, di yaumul qiyamah dalam keadaan dia tidak bisa lagi beramal, justru dosa yang dia emban dan kemudian Allah celupkan dia ke dalam neraka. Iyadzan billah. Apakah kita bisa menjamin kalau itu bukan kita? Kalau kita memang ada sholat, kalau kita memang ada zakat, kalau kita memang ada haji, bisa nggak kita menjamin kalau itu bukan kita? Hati-hati. Dunia yang ingin kita cari itu tidaklah sebesar tanggung jawab kita di hadapan Allah. Seorang muslim adalah orang yang pintar. Orang muslim adalah orang yang cerdas. Dia tidak mengeluarkan sesuatu dari mulutnya kecuali apa yang itu baik untuk dirinya, baik untuk dunianya, baik untuk akhiratnya, dan baik untuk masyarakatnya. Ini sifat seorang muslim. Apa hadisnya? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim adalah orang yang terjaga muslim yang lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Apa kira-kira antum nanti ditanya oleh Allah? Wahai fulan, kenapa kamu katakan dia kampret? Apa kira-kira antum mau jawab? Apa jawabannya kira-kira? Sudah ada jawaban? Wahai fulan, kenapa engkau katakan dia kecebong? Sudah ada jawaban belum antum? Hah? Hari ini kita tanya belum ada jawaban. Gimana kalau ditanya sama Allah nanti yaumul qiyamah? Hati-hati. Ini nikmat yang sangat besar. Afanaj'alul mustana, Allah mengatakan, bukankah kami telah menjadikan kepada kalian dua lisan? Kenapa Allah mengatakan demikian? Nah, apakah bukan dua lisan? Allah telah memberikan kepada kita dua mata dan memberikan kepada kita lisan.
Allah mengingatkan kita untuk menjaga lisan ini. Jangan sampai nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dosa kita, wahai fulan, engkau telah membunuh. Engkau telah menumpahkan darah manusia. Kita mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah menumpahkan darah manusia. Saya tidak pernah membunuh selama hidup saya. Betul, kamu memang tidak pernah membunuh selama hidupmu. Tetapi dikarenakan omonganmu, dikarenakan tulisanmu, dikarenakan orasimu, manusia panas dan kemudian terjadilah apa yang terjadi. Dan kamu bertanggung jawab semuanya hari ini. Besar saudara-saudaraku, ini bukan masalah main-main. Darah muslimin itu bukan masalah main-main. Ka'bah yang begitu kita muliakan, gak ada apa-apanya dengan kehormatan seorang muslim. Antum benci gak ketika Ka'bah dikencingi? Ada orang pergi kencing depan Ka'bah, benci gak antum? Mungkin seluruh muslimin di dunia bangkit, protes kenapa Ka'bah yang begitu mulia dikencingi. Dan perlu antum ketahui, kehormatan seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah. Jaga baik-baik. Ini hal yang diperintahkan oleh Rasul untuk kita menjaganya. Kemudian, saya ringkas saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apakah benar Utsman bin Affan lari dari perang Uhud? Apakah benar Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Dan apakah Utsman bin Affan beliau tidak ikut Bai'atul Ridwan? Perhatikan baik-baik. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Saya baca ringkas karena pengajian kita akan selesai. Saya baca singkas. An Utsman ibnu Mauhab qala, Ja'a rajulun min ahli Misra faqala. Datang seorang laki-laki dari penduduk Mesir. Dia berkata, siapa kaum di sini? Kemudian dikatakan orang-orang Quraisy. Man syaikhu fikum? Siapa orang yang paling alim di antara orang Quraisy ini? Kemudian disebutkanlah Abdullah ibnu Umar. Kemudian datang mereka kepada Abdullah ibnu Umar. Dan dia berkata, ya Ibnu Umar, ini sa'iluka an syai'in fahadithni anhu. Ya Ibnu Umar, sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu sesuatu, maka kabarkan kepada saya. Hal ta'lam anna Utsman farra an yaum Uhudin? Apakah engkau tahu bahwasanya si Utsman ini lari dari perang Uhud? Iya, kata Ibnu Umar. Apakah engkau tahu kalau si Utsman ini tidak ikut perang Badar? Iya, betul, dia tidak ikut perang Badar. Apakah benar Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atul Ridwan? Iya. Semua ya, berarti kan sudah tabayun kan? Tabayunnya benar atau salah? Betul berarti khobarnya. Utsman lari perang Uhud, tidak ikut perang Badar, dan juga tidak ikut Bai'atul Ridwan. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Maha besar Allah, kebenaran nampak hari ini. Apa yang kita buat pergerakan, ternyata didukung oleh sahabat Nabi ini. Kata orang Mesir ini. Kemudian kata Abdullah ibn Umar, sini dulu ente. Ta'al ubayinu laka. Ente kemari dulu, jangan takbir-takbir dulu. Nah, itu bahasa saya. Sini dulu saya jelaskan. Kenapa Utsman lari dari perang Uhud? Kenapa Utsman tidak ikut perang Badar? Kenapa Utsman tidak ikut Bai'atul Ridwan? Sini dulu biar saya jelaskan duduk permasalahannya. Jangan ente bawa semaunya ente. Jangan ente fahami semaunya otaknya ente. Perhatikan baik-baik. Kata Abdullah ibn Umar, lagi-lagi saya katakan, akan beda pandangan seorang ulama dengan orang yang punya semangat saja. Allahu Akbar, kemana-mana Allahu Akbar. Ilmunya nggak ada, cuma modal semangat. Ini perusak ini semuanya. Perusak. Kenapa saya akan katakan perusak? Allah katakan dalam Al-Quran, Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Dengan apa Allah ingatkan kita dengan mereka? Dengan dua hal, ulil aidi wal absar. Ulil aidi itu namanya kekuatan, kesemangatan untuk menegakkan kebenaran. Dan ini tidak cukup. Yang kedua apa? Ilmu. Jadi kekuatan, semangat itu akan lurus ketika dibarengi dengan ilmu. Tetapi ilmu tidak ada kesemangatan juga tidak akan bermanfaat. Bisa dipahami ya? Sedikit. Waktu itu Rasulullah SAW dikatakan oleh Yahudi, asam alik ya Rasulullah, ya Muhammad katanya. Celaka bagi engkau ya Muhammad. Kata siapa? Kata Yahudi. Nah Aisyah waktu itu kan beliau marah. Beliau mengatakan celaka bagimu wahai Yahudi, landa laknat bagimu wahai Yahudi. Aisyah menambah kalimat laknat yang Yahudi tidak mengajarkan kepada Rasul.
Cuman Aisyah dibimbing oleh Nabi, semangatnya Aisyah dibimbing oleh Nabi. Ya Aisyah, enggak perlu kamu mengatakan laknat baginya, ini baginya. Cukup engkau katakan wa alaik. Begitu juga bagimu Yahudi. Jangan berlebih-lebihan. Jangan kau mengucapkan kepada Yahudi ini apa yang tidak ucapkan kepada saya. Bagaimana keadilan yang dijarkan oleh Rasulullah walaupun kepada seorang Yahudi. Semangat harus disertai dengan ilmu. Ketika semangat tidak disertai dengan ilmu, begini jadinya nih. Ya, Utsman bin Affan sudah dijamin masuk surga, menantunya Rasulullah tega mereka bunuh karena bermodal semangat. Informasi yang didapatkan ditimbang dengan kebodohan, dengan kejahilan, bukan dengan timbangan ilmu. Perhatikan ketika yang menimbangnya adalah seorang ulama. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Wa ma firaru yaum Uhud." Adapun larinya Utsman dari perang Uhud, aku persaksikan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Qur'an mensucikan Utsman dalam surat Ali Imran ayat 155. Allah mengatakan laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Allah telah mengampuni mereka semuanya dan Allah itu Maha Pengampun. Allah yang memiliki jagat raya ini telah mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Apa urusannya dengan ente? Kok ente pula yang sibuk? Kok ente pula yang berang? Sementara Allah telah memaafkan dosanya. Bisa dipahami? Dan Utsman juga pada waktu itu punya alasan. Apa alasannya? Kan ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menjaga gunung Uhud pada waktu itu, Bukit Ruma. Kemudian mereka turun tidak menjaganya. Dan musyrikin pada waktu itu balik arah. Dan terjerai-berailah pasukan muslimin pada waktu itu. Dan tersebar isu Rasulullah sudah meninggal. Ketika tersebar isu di tengah peperangan yang senggan genting, Rasulullah meninggal, pasukan muslimin terbagi menjadi 3. Ada satu pasukan yang mereka itu lari ke kota Madinah. Di antaranya Utsman bin Affan. Rasulullah sudah meninggal. Pasukan muslimin semakin terjepit. Musyrikin semakin dekat. Ya caranya menyelamatkan diri. Sebagian pasukan mereka tetap dalam kondisi di Gunung Uhud, tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Diam begitu, karena mendengar Rasulullah telah meninggal. Yang ketiga, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, mereka masih melihat Rasulullah masih hidup. Dan mereka lah yang terus berperang dan berjuang untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Utsman punya alasan ketika beliau yang lari dari perang Uhud. Bersama dengan itu Allah juga telah memaafkan Utsman. Bisa difahami? Yang kedua, adapun tidak ikut sertanya Utsman dari perang Badar. Waktu itu istrinya Utsman, putri Nabi Muhammad SAW, sedang sakit. Dan Rasulullah sebagai pimpinan tertinggi muslimin pada waktu itu memberikan izin kepada Utsman boleh tidak ikut perang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Inna laka ajra rajulin mimma syahida badran." Dan engkau wahai Utsman mendapatkan pahala dari orang yang ikut perang Badar walaupun kau tidak ikut perang Badar. Beda sekali enggak? Kalau yang di sana dikarenakan kebodohannya dia caci maki Utsman karena tidak ikut perang Badar. Tapi para ulama, para sahabat memandang ini justru pahala yang didapatkan oleh Utsman. Bisa difahami? Yang ketiga, adapun ketidakikutsertaan Utsman bin Affan dari Bai'atur Ridwan, saudara-saudaraku muslimin, pada waktu itu Utsman ditugaskan oleh Nabi SAW sebuah tugas yang kalau seandainya tugas tersebut ada orang yang lebih berhak melakukannya, pasti akan dipilih orang tersebut. Tapi tidak ada yang lebih berhak dibandingkan dengan Utsman. Dipilihlah oleh Rasulullah menjalankan tugas yang mulia tersebut ke kota Mekah. Dan pada waktu itu Rasulullah mengangkat tangannya. Ya, mengangkat tangannya, hadi yadu Utsman. Ini tangannya Utsman, saya wakili dengan tangan saya pada Bai'atur Ridwan hari ini. Kemudian kata Abdullah ibnu Umar, idhab biha mal'an ma'ak. Pergi ini kau bawa sama kamu. Apakah mereka dengar? Tadi seakan-akan ketika pendapat Ibnu Umar mencocoki hawa nafsunya, dia bertakbir. Tetapi ketika diingatkan oleh Ibnu Umar, pemikirannya salah, apakah dia beristighfar? Apakah dia mengaku salah? Enggak. Dia enggak mengaku salah. Dia terus melanjutkan pergerakannya, terus membuat kekacauan di kota Madinah sampai terbunuhnya Utsman bin Affan.
Begitulah alul ahwa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang mengambil pendapat ulama sebatas untuk menjadikan pembenaran apa yang mereka lakukan. Hati-hati. Iya, hati-hati. Tipis pembenaran, cari kebenaran. Tipis kan? Hati-hati. Jangan kita berjalan seperti jalan orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, kemudian kita tutup pengajian kita di siang hari ini. Utsman bin Affan, beliau mengumandangkan adzan Jumat 2 kali. Dan beliau mengqashar salat, menyempurnakan salat dalam keadaan safar. Pertama, mengqashar salat dalam keadaan safar ini bukan perkara yang disepakati oleh seluruh para sahabat Nabi. Inilah perkara khilaf. Sebagian para sahabat memandang mengqashar salat itu hukumnya sunnah bukan wajib. Walaupun sebagian para sahabat memandang itu hukumnya wajib. Nah, kalau seandainya ini perkara khilaf, ijtihadiyah di kalangan para sahabat Nabi, kok bisa-bisanya ente membunuh Utsman gara-gara ini? Satu hal. Hal yang kedua, Utsman bin Affan itu beliau punya istri dari Mekah. Dan mazhabnya para sahabat Nabi, siapa yang mereka pulang ke kampung istrinya, maka dia dihukumi sebagai mukim. Idza raja'ta ila baiti alik falyutim. Kalau seandainya engkau kembali ke negeri istrimu, engkau harus menyempurnakan salat. Misalnya antum dari Kisaran, punya istri orang Aceh. Lebaran pulang ke Aceh. Apa hukumnya antum di sana? Antum mukim, nggak boleh musafir. Karena antum pulang ke rumah istri. Ya, atau istri antum misalnya dari Jakarta. Lebaran antum pulang ke Jakarta. Sampai ke Jakarta antum nggak boleh mengqashar salat. Di sana antum mukim sifatnya. Karena pulang ke kampung istri. Nah, inilah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau menjamak salat di kota Mekah karena beliau punya istri dari Mekah. Di mana salahnya? Yang selanjutnya, itu kan musim haji. Banyak orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia untuk berangkat haji. Dan kebanyakan mereka Islamnya masih sekedar ikut-ikutan. Kalau sempat Utsman mengqashar salat pada waktu itu 2 rakaat, dan kebanyakan orang awam yang salat di belakang Utsman, pulang ke kampung dia katakan, salat itu sudah diringkas sekarang. Saya salat di belakang Utsman, salat asar bukan 4 rakaat lagi, sudah 2 rakaat. Mungkin kalau sempat Utsman salat 2 rakaat dulu, ada di negeri muslimin di dunia ini, salat asarnya cukup 2 rakaat mungkin. Karena kan yang namanya manusia kan gimana ulama berbuat, itu yang dia buat. Dia nggak akan bakal mencari dalil. Dalilnya apa ini? Boleh apa atau enggak? Bagaimana maksudnya? Kan begitu. Ulama buat, ya sudah diikuti. Ini yang dikhawatirkan oleh Utsman, jangan sampai nanti orang mengira sholat sudah jadi 2 rakaat. Apakah salah Utsman melakukan ini ayyuhal ikhwah? Yang terakhir, Utsman mengumandangkan azan Jumat 2 kali. Pertama, ya, sebagian ulama mengatakan ini kemungkinan qiyas, adanya qiyas. Qiyas adalah bagian dari hukum Islam. Qiyas itu ada 4 syarat. Syarat pertama ada usul, syarat kedua ada furu, syarat yang ketiga ada ilah, syarat yang keempat ada hukum yang sama. Apa yang menjadi asal pokok Utsman mengumandangkan adzan Jumat 2 kali? Yang menjadi asal pokoknya adalah adzan subuh. Berapa kali adzan subuh? 2 kali. Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, kulu washrabu hatta yu'adzinu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bilal mengumandangkan adzan di malam hari dan makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu Maktum mengumandangkan adzan. Berapa adzan? Adzannya 2 kali di zaman Rasul. Nah, Utsman melihat ini qiyas. Pertama usul. Furu'nya apa? Adzan Jumat. Ada kesamaan enggak di sini? Ada kesamaan. Adzan subuh yang pertama membangunkan orang untuk salat subuh. Iya, adzan subuh yang kedua ditegakkan salat subuh. Nah, Utsman mengambil hukum yang sama. Beliau mengumandangkan adzan Jumat di waktu yang pertama, mengingatkan orang untuk siap-siap untuk ke masjid, sudah tinggalkan semua urusan pasarnya. Adzan kedua ditegakkan salat. Ada usul, ada furu, ada ilah dan mengambil hukum yang sama. Dan tidak ada satupun dari kalangan ulama sahabat yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, kenapa pula ente yang mengingkarinya? Bukankah Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnah para khulafa'ir rasyidin. Bisa difahami ya ikhwah? Nah, kalau seandainya Utsman dianggap salah dalam ijtihadnya beliau
Rasulullah mengatakan seorang mujtahid apabila salah mendapatkan satu pahala, bukan ente bunuh. Bukan ente kepung rumahnya, bukan ente zalimi, apalagi umur Utsman sudah berapa tahun? Sudah 90 tahun. Bisa difahami saudara-saudara kaum muslimin? Sebelum saya tutup, perlu kita ketahui. Agama Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana cara kita sholat. Agama Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana cara kita berpuasa. Agama Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Tapi agama Islam mengajarkan segala aspek kehidupan manusia ini. Iya, di antaranya adalah urusan apa? Darah. Faham? Satu lagi, sedikit lagi. Ketika kita dalam keadaan safar, Rasulullah mengharuskan kita untuk memilih seorang pimpinan dalam safar. 3 orang ada 1 pimpinan. Untuk apa? Supaya tidak ada kekacauan di pasar, di dalam perjalanan. Kalau setiap orang berjalan dari Kisaran menuju ke Medan, ya, mau makan siang, ada 4 orang dalam mobil, ada 4 pendapat. Oh jangan, kita makannya nanti di tebing. Oh jangan, makannya di sana saja nanti, di Lubuk Pakam. Oh jangan, makannya di Medan saja. Ribut masalah makan. Akhirnya yang tadinya dalam mobil 4 orang, akhirnya semua turun, tinggal 1 orang. Ribut. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk dipilih seorang pimpinan safar yang kemudian ditaati. Pimpinan safar mengatakan makan di tebing tinggi, semua harus taat. Ini urusannya 4 orang. Diharuskan punya pemimpin. Apalagi yang urusannya 240 juta manusia. Maka butuh lagi di sana seorang pemimpin yang memimpin negeri ini. Maka ini aturan-aturan yang diajarkan di dalam agama kita, dan saya ulangi kembali, bukan untuk berkampanye, ya, tetapi ini konsep yang kita sampaikan berlaku kepada siapa saja yang memimpin negeri ini, siapa saja yang menjadi gubernur di kota ini, siapa saja yang menjadi bupati di kabupaten ini. Ini sikap kita sebagai seorang muslim, selalu memuliakan mereka dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dan ketentraman kepada negeri kita dan memilih kepada kita pemimpin-pemimpin yang cinta kepada Islam dan cinta kepada muslimin, pemimpin-pemimpin yang cinta kepada negeri. Dan semoga kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan segala bencana musibah dari negeri kita, tentunya dengan cara kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sudah cukup. Sudah selesai. Sampai jam berapa? Jawab dulu. Pada sesi yang kedua ini saya berusaha untuk menjawab beberapa soal, tentunya sebatas dengan kemampuan yang saya ketahui. Dan Allah tidak membebani kepada saya apa yang saya tidak ketahui. Assalamualaikum, apa sebenarnya hukum dari demonstrasi? Sebenarnya dari isyarat-isyarat yang saya sebutkan tadi, sudah kita bisa fahami apa hukumnya demonstrasi. Ketika seseorang melakukan demonstrasi, hal yang dia akan orasikan dalam demonstrasinya adalah pasti akan menuntut kepada pemerintah. Dan sedikit akan terselip, sedikit saya katakan, bahasa saya sedikit ya. Sedikit akan terselip di situ ada bentuk melecehkan dan mencaci, mencela pemerintah. Saya menjawab apa yang dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi jangan terkesan di jawaban saya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, "Idza ra'aita imama 'adilan fa'alaihi ajr wa 'alaika syukur." Kalau seandainya engkau mendapat pemimpin yang baik, yang adil, maka bagi mereka mendapatkan pahala dan engkau bersyukur diberikan oleh Allah pemimpin yang baik. Wa idza ra'aita imaman jaron wa zaliman. Dan kalau seandainya engkau mendapat pemimpin yang zalim, yang bejat, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bagi dia dosa, bagi kita apa? Apakah demonstrasi? Bagi kita, kata Abdullah bin Mas'ud, wa 'alaikas sabr. Dan bagimu adalah kesabaran. Dan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita min amiri syai'an takrahuhu falyasbir
Kalau seandainya kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka hendaknya kalian bersabar, kata Nabi SAW. Itu kata Nabi kalian, bukan kata saya. Karena ketika terjadi demonstrasi, kita tidak merasa aman adanya penyusup-penyusup yang sengaja memang ingin membuat negeri kita itu kacau. Dan ketika terjadi demonstrasi, akan banyak aktivitas kehidupan muslimin akan lumpuh. Jalan akan macet, orang sulit untuk beraktivitas, dan manusia akan merasa takut dan khawatir. Banyak sekali kemudaratan-kemudaratan yang terjadi. Mau saya tunjukkan satu hal yang lebih baik daripada itu semuanya? Nggak capek, nggak perlu biaya, aman insya Allah. Dan insya Allah lebih mujarab. Mau? Apa itu? Angkat kedua tangan antum. Berdoa sama Allah. Bangun malam. Menangis kepada Allah. Minta dalam sujud-sujud kalian. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang baik. Ini lebih baik daripada apa yang kita sebutkan tadi. Tidak mengganggu orang dan lebih yakin kita kepada Allah, ya kan? Memberikan yang terbaik buat kita. Ya doa-doa saja kapan selesai? Nabi Musa ketika berdoa kepada Allah, kezaliman Fir'aun, Allah menurunkan ayat, doa kamu telah dikabulkan wahai Musa. Kapan Allah lengserkan Fir'aun? 40 tahun setelah Allah mengabulkan apa? Doa Nabi Musa. Bisa difahami di sini? Baik. Bagaimana solusi dan hukumnya bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan administrasi keuangan dengan bank konvensional oleh kampus agar tidak berurusan dengan riba? Mohon penjelasannya dari Ustaz. Kalau memang seandainya di kampus mensyaratkan harus melalui bank konvensional, tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Kalau seandainya kita datang ke kampus tapi perlu ngantri, bayarnya perlu ngantri, ya kita ambil cara yang seperti itu. Tapi kalau seandainya memang tidak ada cara yang kecuali dengan cara yang seperti itu, famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Ketika seseorang itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan terjepit, maka tidak ada masalah dan tidak ada dosa baginya ketika dia melakukan hal-hal yang terlarang. Bisa difahami ya? Ustaz, bagaimana jika ada aturan dari ketua BKM setempat suatu kampung yang boleh jadi imam sholat di masjid kami mesti ada doa dan zikir berjamaah? Taib. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, berzikir adalah ibadah yang sangat mulia. Adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir dari kalangan laki-laki dan juga yang berzikir dari kalangan wanita, Allah akan persiapkan kepada mereka pahala yang sangat banyak dan pengampunan yang sangat besar. Dan Rasulullah mengatakan alladzi yadhkurunallah walladzi la yadhkurunallah kalladzi hayy wal mayyit. Orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Sehingga tidak ada khilaf di antara kita, zikir adalah ibadah yang sangat mulia. Cuma perlu diketahui dalam metode zikir kita harus mengikuti metode yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah. Rasulullah bukan hanya mengajarkan kepada kita kamu beribadah, tapi Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah. Saya kasih logikanya begini, analoginya begini. Misalnya sekarang kalau mau berangkat haji, kan menunggu 25 tahun kan? 25 tahun kita harus menunggu berangkat haji. Ya sudah, dari tahun 2019 sampai 2025 kita buat haji khusus bagi jamaah haji Asahan di kota Kisaran. Selama 5 tahun. Kita akan buat Ka'bah, kita buat Arafah, kita buat Mina, kita buat Muzdalifah. Kalau ongkos haji sekarang 35 juta, cukup diambil 25 juta saja. 15 juta untuk kebutuhan mereka tinggal di Kisaran. Untuk mau proses ibadah haji selama 10 hari. 15 juta makan gimana tuh 10 hari di sini? Hah? Luar biasa kita bisa makan lezat. Gak perlu panas-panas. Antum bisa jaga sendiri orang tua yang sudah tua renta. Kan gampang kan, simple kan. 10 jutanya lagi kita masukkan ke Baitul Mal Muslimin. Kalau ada sekian ribu jamaah haji di kota Asahan ini, dikali dengan 10 juta, mungkin akan terkumpul uang triliunan rupiah. Uang triliunan rupiah ini kita bantu fakir miskin, memperbaiki masjid, membuat lapangan pekerjaan. Insya Allah dalam waktu 5 tahun, sudah tidak ada lagi orang miskin di kota Asahan. Baik enggak kira-kira? Baik enggak? Kira-kira bagus enggak metode saya ini? Kalau kita terapkan di kota Asahan, mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Bupati. Bagus enggak kira-kira? Hah? Boleh atau enggak? Bagus, tapi boleh atau enggak?
Nggak boleh. Karena yang namanya ibadah itu sudah ada waktunya, sudah ada caranya, sudah ada tempatnya. Nggak boleh diganti-ganti. Walaupun tujuannya baik, walaupun tujuannya mulia. Bisa difahami? Sepakat ya? Nah kalau ditanya, apa dalilnya nggak boleh buat haji di kota kisaran? Salah pertanyaannya. Karena kita cari di ayat Quran sampai akhir Quran, cari hadis dari semua hadis, nggak pernah kita dapatkan jangan buat haji di kota kisaran. Tetapi dalilnya nggak ada dalil buat haji di kota kisaran. Paham di sini? Jelas ya? Nah analoginya ini saya bawa. Ketika kita berzikir dengan cara model A yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian kita katakan ini kan baik, ini kan bagus. Kalau seandainya itu baik dan bagus pasti sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan satu athar datang dari Ibnu Mas'ud. Waktu itu ada orang berzikir secara berjamaah di masjid, sabi umiyah subhanallah subhanallah kabir umiyah Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari melaporkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, kenapa kamu tidak sampaikan kepada mereka untuk menghitung-hitung dosa mereka? Sedang berzikir disuruh hitung dosa sama ibnu Mas'ud. Kemudian datang Abdullah ibnu Mas'ud, wahai umat Muhammad, begitu cepat celakanya engkau. Periuk Rasulullah belum hancur, baju Rasulullah belum rusak, tapi kalian telah berbuat suatu perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian kata mereka, wahai ibnu Mas'ud, kami tidak menginginkan ini kecuali kebaikan. Kami bukan main gaplek di masjid, bukan main judi. Kami sedang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, berapa banyak orang-orang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak sampai kepada pintu kebaikan. Bisa difahami ya? Jadi bukan saya nggak membolehkan ya. Saya nggak punya hak apapun dalam agama ini, nggak ada. Nggak perlu antum ambil ucapan saya untuk buang ke tong sampah. Tetapi yang saya datangkan adalah athar yang datang dari siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kewajiban rakyat terhadap pemimpin? Kewajiban rakyat terhadap pemimpin antum, ya taati pemimpin antum, muliakan dia. Kalau dia mengajak anda kepada kemaksiatan, jangan anda taati. Tapi tetap kita menghormati dan memuliakan mereka. Jadi logikanya seperti ini. Kita punya orang tua. Wajib nggak kita mentaati orang tua kita? Tapi kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, boleh nggak kita taati? Tidak boleh. Apakah kita tidak menganggap dia lagi sebagai orang tua kita? Enggak, tetap dia orang tua kita. Tapi dalam masalah ini kita tidak taat. Kan pemimpin kita hari ini ada nggak yang dia memerintahkan kepada kita sesuatu yang terlarang? Pernah antum dilarang pergi ke masjid sholat di sini? Pernah istri antum disuruh dilarang pakai jilbab? Ada? Nggak ada dilarang. Justru mereka mendukung apa yang itu baik untuk Islam. Iya. Dan apa saja disebutkan oleh para ulama yang maslahatnya kembali kepada kita, yang itu tidak ada dalil secara nas dari Al-Quran dan Sunnah, tapi menjadi aturan pemerintah harus kita taati. Misalnya apa? Rambu-rambu lalu lintas, memakai helm dengan standar yang telah ditetapkan oleh kepolisian. Antum memang nggak pernah akan mendapatkan dalil dari Al-Quran, berhentilah lampu merah ketika ada lampu merah. Pakailah helm ketika berkendara. Nggak pernah antum mendapatkan dalil. Cuman syariat Islam ini dibangun di atas maslahat. Agama Islam itu dibangun untuk menghindarkan daripada segala kemudaratan. Ketika kita sekarang, ya mungkin kalau di Medan kota besar, orang nggak berhenti lampu merah, kira-kira gimana jalanan? Macet. Bisa berjam-jam. Ada orang mungkin mau ke bandara, sudah telat dia ke bandara karena tidak ada yang mematuhi lampu lintas, akhirnya macet berjam-jam. Mudarat nggak di sini? Mudarat wajib untuk kita taat lampu lalu lintas. Wajib hukumnya. Memakai helm. Kenapa sekarang kepolisian mewajibkan kita memakai helm? Supaya bisa menjaga kepala kita. Kalau terjatuh, nanti apa? Kepala kita bisa terlindungi. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى تَحْلُكَةٍ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Jangan kau campakkan dirimu kepada kehancuran. Berbuat baiklah pada dirimu. Dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Sudah diketahui, orang yang jatuh dari kendaraan kena kepalanya itu bisa bocor, memudaratkan dirinya. Dipakaikan helm. Maka helm ini menjadi wajib. Kadang-kadang pakai helm, malam hari nggak pakai helm. Kenapa nggak pakai helm? Nggak ada polisi malam hari. Helmnya ditaruh di lututnya. Ini keliru, ini salah.
Ya, helm itu dipakai untuk melindungi kepala dan Islam menguat dan mendukung perkara tersebut. Bisa difahami? Ketika tidak ada sesuatu yang kita sukai dari pemimpin kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak kamu kepada mereka, adapun hak kamu minta sama Allah. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Ketika engkau mendapatkan sesuatu dari pemimpinmu, kalau dia memberikan kepadamu, alhamdulillah. Kalau dia tidak memberikan hak kamu, dia tidak menunaikan kewajibanmu, kamu minta sama Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kata saya. Wallahu taala alam. Bisa mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf dari kertas yang sampai ke meja mungkin tidak bisa saya jawab, dan saya mohon maaf kepada para hadirin dan hadirat semuanya, dan terkhusus kepada bapak-bapak yang kami muliakan. Mungkin ada kalimat-kalimat saya orang Aceh yang nggak pantas saya ucapkan dengan istilahnya bahasa di sini. Saya mohon maaf dan saya bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.